Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, berjumpa lagi dengan saya di BAMS Channel, diskusi sambil ngopi. Sahabatku sekalian, tidak lupa saya berdoa semoga sahabat-sahabat semua dimanapun berada di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 12 September 2021. Semoga sahabat-sahabatku sekalian senantiasa sehat ya, jasmani maupun rohani, juga tetap bahagia ya. Seberat apapun persoalan yang menimpa kepada diri kita, sesungguhnya letaknya tidak pada persoalannya, melainkan pada bagaimana cara kita mensikapi, menghadapi persoalan itu sendiri ya. Karena pada hakikatnya apa yang menimpa kepada diri kita itu hakikatnya netral. Seberat apapun atau sebahagia apapun atau semenyenangkan apapun, sesedih apapun, prinsipnya apa yang menimpa itu netral. Dalam arti sesuatu yang kita alami yang membawa efek kita menjadi senang, bahagia ya. Yang membuat semua itu sesungguhnya bukan apa yang terjadi itu, melainkan mindset kita dalam mensikapi apa yang menimpa itu ya. Jadi musibah itu hakikatnya netral. Yang dikatakan musibah biasanya kan sesuatu yang tidak mengenakan, tapi sesuatu yang menurut kita tidak mengenakan bagi orang lain mungkin mengenakan. Jadi yang membuat enak dan tidak enak itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, cara berpikir kita sendiri. Sahabatku sekalian, di diskusi sambil ngopi pada kesempatan kali ini ya, saya akan mencoba mengangkat satu tema yang bersumber dari pandangan salah satu guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ya. Beliau sudah almarhum, namun ide-idenya tetap menjadi menarik, bahkan banyak dilakukan kajian-kajian terkait dengan beliau, apa yang disampaikan, pandangan-pandangan beliau ini, yaitu beliau adalah Profesor Sachitto Raharjo. Dalam bukunya Membedah Hukum Progresif, beliau menyampaikan kita berhukum ya, dalam melaksanakan hukum itu mestinya disertai dengan kecerdasan spiritual ya. Berhukum dengan kecerdasan spiritual ini sesungguhnya sangat menarik ya, karena hukum dan spiritual itu sepintas merupakan sesuatu hal yang berbeda ya. Kita sering memahami hukum itu hanya sebuah peraturan-peraturan ya, tertulis yang dibuat oleh pemerintah, atau kalau di kita dalam bentuk undang-undang dibuat oleh presiden bersama-sama dengan DPR.
Kemudian ketika kita berbicara tentang law enforcement atau penegakan hukum, kita hanya terpaku kepada institusi-institusi formal ya, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Namun kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Profesor Sacipto Raharjo, bahwa kita berhukum itu hendaknya dengan kecerdasan spiritual. Maksudnya apa? Saya kira seseorang berperilaku baik atau menghindari hal-hal yang dilarang, ya, apakah itu menunggu hukum itu lahir baru kita berperilaku baik, ya, menghindari hal-hal yang dilarang, atau seperti apa? Dalam konteks berhukum dengan kecerdasan spiritual, hakikatnya bahwa kita berperilaku baik, ya, menghindari hal-hal yang buruk dalam pergaulan hidup di masyarakat. Sesungguhnya sebelum ada teori-teori hukum, ya, sebelum ada pandangan-pandangan tentang hukum, manusia itu telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jiwanya melalui suatu perjanjian primordial, ya, perjanjian yang substansi, yaitu pada saat dia alam ruh, manusia ditanya, ya, alastu birabbikum qalu bala sahidna, ya, apakah engkau bersaksi bahwa aku Tuhanmu? Kemudian ruh itu menjawab, bala sahidna, ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Artinya nilai baik, ya, nilai pengabdian terhadap kebaikan itu sesungguhnya telah tertanam dalam setiap manusia. Apapun alasannya seseorang melakukan suatu tindakan kriminal, dalam hati nuraninya dia menangis, ya, karena sesungguhnya itu semua tidak dikehendakinya. Ada rasa penyesalan. Kemudian dalam proses penegakan hukum, kenapa kita butuh adanya kecerdasan spiritual, ya, dalam tataran-tataran law enforcement, ya, baik perkara-perkara di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan, pengadilan, ya, ketika semua elemen memiliki kecerdasan spiritual, maka tidak akan ada istilah melakukan rekayasa atau suap menyuap, karena sesungguhnya ada tertanam dalam jiwanya, ada zat yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan semesta alam. Nah, kecerdasan spiritual ini menjadi sangatlah penting, ya, karena berbicara hukum formal ansih, ya, saya kira potensi untuk melakukan rekayasa itu menjadi tinggi, ya, menjadi besar peluangnya. Namun ketika dalam jiwanya tertanam bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya di yaumil akhir, maka langkah-langkah yang di luar hukum dalam memperoleh kemenangan berproses dalam institusi-institusi formal itu, dengan menghalalkan berbagai cara, itu akan dihindari, akan dapat dihindari. Saya kira ini esensi dari berhukum dengan kecerdasan spiritual. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap
berkomitmen dalam menegakkan hukum, ya, terutama bahwa upaya-upaya yang kita lakukan di dunia ini, ya, di akhirat kelak kita tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.